Yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Senin 18 April 2022. Bersama Kisha dari Salatiga. bersama saya Aleta dari Salatiga. Bersama Fania dari Salatiga. Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga sukacita Paskah juga kita alami dalam hidup kita, sehingga kita pun bersukacita untuk mewartakan damai dan kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja kita akan merasa jengkel ketika menghadapi atau menerima aneka berita hoax, berita yang tidak benar, berita yang menyudutkan, bahkan dengan aneka ujaran kebencian. Dan ternyata berita hoax sudah ada sejak zaman Yesus. Dan itu dapat kita lihat di dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Yakni ketika para penjaga makam Yesus disuap oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi supaya memberitakan berita yang tidak benar, berita hoax, dan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan jenazahnya dicuri oleh para murid-murid Yesus. Dan ternyata berita itu masih dipercaya oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Dan betapa mengerikan akibat dari hoax. Banyak orang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Sakit gigi hanya bisa makan bubuk. Makanan yang keras hanyalah cerita. Para perempuan pergi dari kubur dengan rasa takut serta sukacita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, warta Paskah adalah sukacita, sedangkan yang kita bawa dalam warta sukacita itu adalah shalom, damai bagimu. Jadi bukan warta bohong, hoax, apalagi ungkapan kebencian. Dan kita diajak untuk selalu menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan telah bangkit, bahwa ada damai, ada sukacita, bukan malah ikut serta menyebarkan berita hoax yang tidak jelas asal-usulnya dan menyebabkan perpecahan. Ada lagu berjudul Kamelia. Pada zamannya sungguh sangat laku. Katakan agar pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Maka mari kita bertanya dalam diri kita, sejauh mana aku ikut serta mengabarkan kabar sukacita? Berapa persen jet atau HP atau alat komunikasi kita gunakan untuk memberitakan kabar sukacita? Yang kedua, Tuhan mengajak para murid yang dikasihinya untuk menjumpai Dia di Galilea. Artinya, menjumpai Tuhan dalam rutinitas hidup mereka. Dan kita pun diajak untuk menjumpai Tuhan dalam rutinitas hidup kita sehari-hari, dalam panggilan kita masing-masing, dan juga di tengah-tengah keluarga, komunitas, masyarakat, dan juga di dalam pekerjaan kita. Sejauh mana kita menjumpai Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga bisa memberikan berkat bagi sesama, dan bukannya malah menjadikan perpecahan, kebencian. Kita diundang untuk mewartakan shalom, damai bagimu di tengah-tengah sesama kita. Dan kita diundang untuk mewartakan damai dan sukacita bagi sesama.
Matanya berkali-kali tetap bungkam, sambil tangannya meremas-remas tisu. Para serdadu yang menjaga makam disuap supaya bersaksi yang palsu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita beranjak ke Galilea baru, yaitu di tengah-tengah rutinitas hidup kita sehari-hari. Dan mari kita mewartakan warta Paskah bagi sesama kita, yakni warta sukacita dan damai, sehingga banyak orang akan merasakan sukacita dan damai di dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berteguh iman di antara gempuran kesaksian palsu. Salam seroja. Berkah dalam. Terima kasih. Dah.